Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini adalah rangkaian aksi nyata modul 1.4, yang mana dalam video ini terdapat 3 kegiatan, yaitu yang pertama diseminasi budaya positif di SDN 2 Pelita Asih, yang kedua membuat keyakinan kelas, dan yang ketiga praktek segitiga restitusi. Berikut adalah video selengkapnya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 2 Pelita Asih, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dari SDN 2 Pelita Asih, 3 Pelita Asih dan 4 Pelita Asih. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bisa bertatap muka berwajah. Mohon maaf mengganggu waktu pembelajaran di kelasnya masing-masing, sekolah masing-masing, yang mana saya mengundang Bapak Ibu Guru untuk hadir pada kesempatan kali ini dalam rangka diseminasi budaya positif dalam rangka program Guru Penggerak Angkatan 10, yang mana maksud dari diseminasi budaya positif ini adalah menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif modul 1.4. Nanti mudah-mudahan dari Pelita Asih termasuk nanti sudah ada list Bu Nisa masuk di kuota untuk guru penggerak tingkatan 11. Mudah-mudahan yang lain bisa menyusul dan kita bisa bergerak hingga bisa menggerakkan sekolah kita, terutama pembelajaran di kelas yang kita ambil. Silakan Bu pergi. Pada kesempatan kali ini, mohon maaf ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Jadi tujuan dari diseminasi ini selain menyebarkan supaya kita bisa satu pemahaman, satu komando dalam hal memimpin pembelajaran di sekolah kita masing-masing. Jadi di sini ada konsep budaya positif yang akan saya jelaskan nanti, perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, sampai yang terakhir pemecahan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Jadi intinya kita dengan budaya positif ini kita membuat iklim yang positif di sekolah kita. Bagaimana kita memecahkan masalah-masalah yang di sekolah kita, terutama masalah kesiswaan. Ya, nanti terakhir kita akan buat sebuah kasus, kita diskusi bagaimana kita menyelesaikan kasus tanpa kita membuat anak tersebut menjadi gaul atau menjadi mundur dalam hal kepercayaan diri. Namun sebelumnya saya mohon kepada Bapak Kepala SDN Pelita Asih yang hadir, mewakili kelas sekolah yang lain, untuk menyampaikan sedikit sambutan sebelum saya memulai dan melanjutkan materi. Padanya saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya ucapkan selamat datang. Kita belajarkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, keberkatan kesehatan kita bisa berkumpul di SDN 2 Pelita Asih dalam agenda CGP, khususnya Pak Busuk SPDI. Yang kedua, salawat kita yang kita limpahkan kepada Injil kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dari dan mudah-mudahan sampai kepada kita yang masih datang untuk baik sunnah. Sekali lagi, terima kasih dan selamat datang walaupun mungkin
kegiatan di sekolah masing-masing juga sedang padat-padatnya. Alhamdulillah mengingat dasar pedoman di Pausu keterkaitan perjalanan tahapan proses calon guru tetap, sehingga harus ada beberapa kegiatan yang melibatkan rekan guru yang lain, bukan hanya di satu SD itu ya, ada minimal maksimal kehadiran tadi minimal 10. Alhamdulillah Bapak Ibu sudah bisa melengkapi acara. Mudah-mudahan perjalanan khususnya usul yang sudah dalam proses dan calon-calon yang lain juga bisa saling mendukung, sehingga perjalanannya bisa lancar, gampil, dan bisa sukses. Itu harapan kami sebagai rekan kerja, sebagai aparat pegawai dengan diri itu ya, pegawai berharap tidak bukan hanya maksud nanti rekan-rekan guru-guru yang lain, ayo kita bersama-sama regulasi dari pemerintahan sementara kita dituntut. Walaupun secara hati gitu ya, tidak biasa, padahal itu harus biasa seperti itu. Nah, tidak biasa dikatakan berat gitu ya, dengan perjalanan CGP itu sampai 6 tahun dalam ABC, padahal itu ya kita ketahui dulu itu sebetulnya. Nah, kita memanfaatkan di dunia IT sekarang ada kemudahan menganggap dengan orang IPR itu ya, jadi semua untuk peningkatan proses pembelajaran di sekolahnya masing-masing, di kelasnya masing-masing. Untuk saat ini Pak Ursut menjalankan proses diseminasi ya, atau penyebaran informasi pengetahuan. Itu gagasan itu disampaikan nanti ke rekan-rekan yang lain. Mudah-mudahan presentasi Pak Ursut dapat bisa dimengerti dan bisa mencerahkan semuanya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih sebesar-besarnya kepada rekan-rekan yang sudah bisa menyempatkan diri untuk menghadiri acara ini. Akhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sekolah yang telah menyampaikan sambutan serta motivasi untuk kita selaku guru jangan pernah anti terhadap perubahan, karena perubahan itu merupakan sesuatu yang sangat mutlak dan pasti akan terjadi, terutama dalam kurikulum serta kita menghadapi pendidikan untuk masa depan. Sebagaimana nawacita dari Bapak Presiden juga memikirkan bahwa kita akan menjelang Indonesia Emas tahun 2045. Berarti tugas kita menyiapkan murid-murid kita dimulai dari sekarang. Sebagai bakal cikal mengisi dari bangsa ini di masa depan. Nah, Bapak Ibu guru yang saya hormati, pembelajaran dengan paradigma baru. Apa itu maksudnya paradigma? Paradigma itu pandangan. Jadi pandangan kita, ada pandangan paradigma lama, ada paradigma baru. Kita harus bertransformasi, berpindah dari paradigma lama menjadi paradigma baru. Dan tetap muaranya kita kepada profil pelajar Pancasila yang sudah kita hafal dan kita nyanyikan di kelas, sudah kita pegang ya, profil pelajar Pancasila. Jadi pelajaran paradigma baru ini pembelajaran yang dirancang dengan prinsip berdiferensiasi. Barangkali Bapak Ibu guru ada yang paham pembelajaran berdiferensiasi itu seperti apa? Coba secara sederhana saja. Pembelajaran saling melengkapi. Apa lagi?
sesuai kebutuhan. Pernah Bapak Ibu guru melakukan di kelas secara tidak langsung, apakah memang murid itu dipaksa mengikuti keinginan kita ataukah kita yang mengikuti keinginan murid? Nah, jadi yang saya alami ternyata paradigma lama masih kita gunakan. Jadi kita masih memaksakan agar murid itu mengikuti semua skenario yang kita buat. Bahkan tugas itu harus sesuai dengan yang kita inginkan. Misalkan tugas, terkadang anak itu ada yang tugasnya ingin misalkan berhitung, atau misalkan ada yang mencatat, merangkum. Tidak semua anak suka merangkum. Ada yang suka bercerita, ada yang suka menggambar. Jadi materi ini dibuat gambar dengan skema, dengan peta konsep dan sebagainya. Itu sebenarnya berdiferensiasi itu. Jadi kita memberikan kewenangan kepada siswa, kebebasan, silakan. Yang penting materi ini kalian catat di buku kalian dengan bentuk apapun. Jika kita kan nama tulis guru jika dia untuk dia salah, makanya gitu paradigma lama. Dengan paradigma baru kita silakan peserta didik belajar dengan sesuai kebutuhannya. Nah, barangkali ada yang ingin sambil hujan, sambil makan, sambil minum, tidak apa-apa. Jadi dibiarkan saja asal tidak mengganggu yang lain. Jadi maksudnya tetap berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk memberikan profil pelajar Pancasila. Jadi secara garis besar berdiferensiasi itu jadi pembelajaran yang berdasarkan kebutuhan setiap peserta didik yang berbeda-beda berhari-hari. Seperti itu. Ya kita materi ini sebenarnya materi refleksi untuk kita, terutama untuk saya. Ternyata selama ini memang masih banyak pembelajaran yang kita laksanakan itu masih berparadigma lama. Jadi murid dipaksa mengikuti semua skenario kita. Karena RPP itu kan baku, seolah-olah murid itu harus mengikuti RPP yang kita buat, alur pembelajarannya, model pembelajarannya, langkah pembelajarannya, sehingga murid ya semuanya kan tidak sama. Selanjutnya, nah miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi ada ilusi itu apa? Khayalan menurut kita, ya, ilusi. Nah, ilusi kita guru itu mengontrol murid. Jadi seperti itu, seperti gambar itu, seolah-olah murid itu seperti bisa kita arahkan. Ya, jadi kita sebagai pendidik memahami murid atau mendidik murid itu posisi kita itu harus seperti apa? Siapa yang tahu? Yang sudah baca KMM? KMM sudah? Paman? Kita kepada murid harus seperti apa? Seperti seorang petani. Kenapa? Maksudnya? Zobi, petani itu seperti apa? Murid itu seperti benih yang dibawa oleh orang tuanya masing-masing, membawa kodratnya masing-masing. Kayak orang batu nunggul, kayak orang dari bambu, kayak orang ewe, misalnya kan beda-beda. Budak guru, budak pedagang, budak petani, budak usaha, budak pejabat, mereka membawa benih masing-masing. Guru tidak boleh mengarahkan benih itu menjadi apa. Jadi kita hanya tugasnya menyebarkan benih tersebut seperti itu. Jadi kita tidak bisa, kamu harus jadi kamu harus jadi, jangankan kita guru, orang tuanya sendiri pun tidak bisa memaksakan anaknya untuk menjadi apa. Karena itu termasuk ke dalam takdir Allah. Maksudnya, jadi murid itu dibiarkan tumbuh dengan sendirinya sesuai kodratnya. Murid bini jago jadi jago, si mulus dengan jago kalah, bini pare menjadi pare, bini sosis jadi sosis. Kita tidak bisa memaksakan bini sosis udah jadi jago. Bisa tidak? Tidak bisa. Nah itu, jadi ilusi itu guru mengontrol murid kita bisa mengarahkan, tidak bisa. Ilusi semua penguatan positif efek tidak bermanfaat. Jadi tidak semua penguatan positif itu bermanfaat bagi murid. Contoh penguatan positif seperti apa?
dengan penghargaan, hadiah, itu sebenarnya kurang efektif untuk murid. Nanti motivasinya itu ketergantungan terhadap penghargaan. Sebenarnya tidak baik. Yang kedua, yang selanjutnya ilusi bahwa mengkritik dan membuat rasa bersalah dapat melemahkan karakter. Kita sering mengkritik, maneh dasar si anu, bulan asa amal wae sakramene pemela, bukan kritiknya. Maneh deui enggak kritik, bukan sah maneh teh. Nah, apakah kritik kita dan membuat rasa bersalah? Nah, atuh maneh teh ngapoe nyieun wae. Kita pasti seperti itu, masih jangankan ya dengan murid kita, dengan anak sendiri itu seperti itu. Budak salah maneh teh, budak salah. Padahal itu tidak efektif. Membuat rasa bersalah, menguatkan karakter itu tidak efektif, bahkan justru menjauhkan. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Salah, ya, salah kaprah. Bahkan terjadi justru sekarang banyak orang tua yang durhaka terhadap anaknya, bukan hanya anak, durhaka terhadap orang tua. Pernah mendengar ada kasus orang tua yang menjual HP anaknya, anak sampai depresi. Arya ya, katanya Arya Cirebon kalau tidak salah, Cirebon deh, kasus final di Cirebon. Arya betul, anak itu anak soleh, anak baik, dia menabung, membuka uang untuk membeli HP. Orang tuanya menjual HP tersebut dan depresi. Tapi para anak tersebut tidak bisa melawan, tidak bisa mengungkapkan, jadi pikiran depresi sampai sekarang masih dalam penyembuhan. Itu akibat ada ilusi anggapan bahwa orang dewasa bisa memaksa anak. Padahal tidak bisa. Selanjutnya, nah ini merubah paradigma stimulus respon pendekatan value control. Nah ini lewat saja lama. Lanjut. Disiplin positif. Nah yang maksud dengan disiplin positif itu kita disiplin artinya belajar disiplin mengacu pada disiplin diri, jadi kita menjawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin tentunya disiplin sejak dulu kita diajarkan oleh guru kita untuk disiplin. Disiplin itu berarti kita dalam pandangan kita itu taat terhadap aturan, baik aturan agama maupun aturan negara dan aturan-aturan yang ada di sekitar kita. Intinya sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan motivasi intrinsik. Manawi Bapak Ibu Guru yang berperan motivasi intrinsik keuangan. Nah, itu bagus. Jadi motivasi intrinsik itu motivasi yang tulus dari dalam diri, bukan karena iming-iming ataupun ancaman apalagi hukuman. Jadi siswa itu baiknya itu karena memang dari dalam diri. Nah, itu yang harus kita tanamkan, bagaimana kita menggali siswa untuk mendapatkan, untuk memiliki motivasi intrinsik menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan. Di sini ada 3 kebajikan profil pelajar Pancasila yang sudah kita pahami bersama. IBO Free Mind Years Program bahasa Inggris. Toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Ini mungkin agak asing di telinga kita. Yang ketiga, keterampilan hidup, life skill, dapat dipercaya lulus nanti pendengar yang aktif, tidak memberitakan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Nah ini, selanjutnya. Nah, jadi setiap tindakan yang dilakukan oleh anak itu sebenarnya mereka memenuhi kebutuhan dasar hidup. Sebagaimana kita juga sama. 5 kebutuhan dasar manusia. Bertahan hidup, pasti yang pertama bertahan hidup dulu. Dimanapun kita berada, pasti prioritas bertahan hidup. Banyak kejahatan,
itu tujuannya mereka sangat bertahan hidup sebenarnya. Orang mencuri, menipu, dan lain sebagainya, kejahatan-kejahatan yang lain yang dilakukan oleh orang yang memang tidak memiliki apapun, itu tujuannya sebenarnya mereka bertahan hidup, ada alasan tindakan. Yang kedua, kasih sayang harus diterima. Mereka melakukan itu karena memang kurang kasih sayang, ingin diterima di masyarakat dan ingin diakui. Sekarang banyak anak-anak yang masuk ke kelompok itu sebenarnya ini, mereka ingin diterima, ingin menjadi bagian dari kelompok yang berkuasa atau kelompok yang superior. Penguasaan, harga diri, keinginan untuk jangka pemimpin berprestasi yang berhubungan, kebebasan. Tentunya kebebasan kita tidak terkekang oleh siapapun. Mandiri, kesenangan, ini kesenangan. Bermain, humor, antusiasme tertawa. Jadi anak-anak yang melakukan kesalahan di kelas sebenarnya memiliki alasan-alasan itu. Coba. Jadi kalau ditanya, kalau kita mencermati setiap anak yang melakukan pelanggaran di kelas, pasti mereka ada salah satu yang mereka tuju di sini. Kayak ngamuk misalkan di kelas. Apa tujuannya? Ternyata ada kebutuhan dasar yang mereka tidak terpenuhi. Ada anak yang suka meminta-minta makanan kepada temannya, bahkan secara paksa. Ternyata memang ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Mungkin saja dia tidak dibekali makanan atau uang jajan oleh orang tuanya. Ada anak yang mencuri uang temannya. Itu karena apa? Memang karena ada kebutuhan yang tidak terpenuhi, karena kurang uang jajannya dan lain sebagainya. Sebenarnya ada alasan. Selanjutnya, yang cepat, motivasi. Nah, ini motivasi ekstrinsik dari luar. Nah, ini yang harus kita tanamkan kepada murid kita. Jangan sampai siswa-siswi kita itu selamanya memiliki motivasi ekstrinsik ini, menghindari ketidaknyamanan hukuman. Jadi bagian nanti kolaborasinya itu gue cinta sebenarnya menjaga bagian nanti depan di bagian aja baik bu di rumah bagian bahkan hukum dan posisi hukum. Jadi motivasinya itu karena memang takut dihukum, betul sakolana, karena memang motivasinya motivasi ekstrinsik, menghindari ketidaknyamanan. Selalu ingin menjadi pemimpin, selalu mau dijadikan petugas upacara karena memang takut dihukum, takut kenapa kamu rajin? Karena saya takut kehilangan penghargaan dari guru, takut kehilangan nilai baik, takut kehilangan daging saya dan lain sebagainya. Itu bentuk motivasi ekstrinsik. Jadi Bapak Ibu jangan terlalu sering memberikan penghargaan kepada murid, makanya di dalam kurikulum mereka akan menghilangkan sistem rankingan. Itu sebenarnya ada salah satu. Jadi motivasi akan itu dari ranking itu memang ada anak yang memang kecanduan terhadap penghargaan, sehingga satu saja tingkat mereka turun ya, misalkan asana lagi tinggi yang beberapa tahun pas akhirnya misalkan pasangan ranking kedua langsung turun. Memang tingkatnya terus itulah makanya. Jadi kurang baik ya, yang paling terbaik itu motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya, nah Bapak Ibu Guru, sekarang kita merefleksi posisi kita di kelas, memecahkan masalah. Di sini kita seringkali memberikan hukuman, konsekuensi, dan yang paling ideal kita sekarang bertransformasi dari menghukum dan konsekuensi menjadi restitusi sekarang. Ya. Nah, jadi kadang-kadang kita sering melakukan hukuman kepada anak. Contoh, hukuman itu sifatnya tidak terencana, tiba-tiba, hukum dadak, murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan. Kapan itu yang dihukum? Bersifat satu arah, berupa hukuman fisik. Coba contohkan satu bentuk hukuman.
hukuman anak pada anak. Misalkan ada anak yang memecahkan kaca, dihukumnya hormat bendera, betul, hormat bendera, hormat bendera ketika luar sekolah, ketika sudah pingsan. Nah itu baik tidak seperti itu. Memang efek jerah. Kenapa? Kaca bisa digunakannya tidak ada hubungan. Apakah ada hubungan dari kaca? Apakah dengan mencium orang itu pecah kembali sebelah? Nah, tidak ada. Nanti, nah ada juga konsekuensi. Kalau konsekuensi, jadi ini sudah tahu murid itu terencana disepakati, misalkan sesuai aturan, misalkan konsekuensinya. Lalu tergantung acok merah putih kue Senin pramuka sorangan, maka akan diacok bangkokeun seperti bahasa Indonesianya 10 keliling di lapang. Itu sudah disepakati, sudah diketahui, tetapi tetap murid tetap tidak meskipun sudah disepakati. Sok kalau menjing ternyala deui mengerjakan tugas PRD, setuju tuh lamun ditampungkeun di poin kelas, setuju setengah sebenarnya ayat menyerat tampungkeun tidak, meskipun sudah tahu hal seperti itu tapi tidak. Sikap guru selalu memonitor murid, guru itu dianggap sebagai seorang yang patut dicurigai dan pakai yang tersangka di kelas itu juga polisi atau gawat gitu. Seperti itu. Nah yang terbaik itu kita menjadi restitusi atau sebagai manajer nanti di depan. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi kalau tadi kata Bu Nisa, misalkan dia memecahkan kaca, apakah memang ada hubungan dengan dijemur di bawah bendera, bawah bendera di bawah personal? Tidak. Silakan saja anak tersebut dibawa ke kelas, dibawa ke kantor, diajak berdiskusi apa yang kamu lakukan, sedang apa. Lalu silakan murid tersebut ditawarkan apa yang akan kamu berikan solusi untuk memecahkan masalah ini agar kaca itu kembali seperti semula dan anak itu tidak merasa dihukum. Nah seperti itu kan mungkin anak itu akan berpikir, coba berdiskusi dengan orang tua. Lalu kalau kita langsung panggil orang tua, panggil komito, dihukum, berarti juga tersangka gitu ya. Jadi biarkan dia memilih hukuman solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Mungkin dia akan bersiap pada orang tuanya meminta maaf atau tidak pun kita sudah mengapresiasi ada perbaikan. Nah seperti itu. Selanjutnya, nah di sini Bapak Ibu Guru masih kita merefleksi lagi, kita di sekolah itu posisi kita itu sebagai apa? Apakah penghukum, sok cari kapai kabudak, mana? Nah, sebelum lupa saya kami hukum, pembuat rasa bersalah. Nah, ini kerunya bapak teh ngajar teh secapek isuk-isuk. Jadi udah teh sedih rasa bersalah, kita membuat rasa bersalah. Teman terlalu akrab dengan murid itu tidak baik. Alasnya. Jadi sebenarnya kita itu seperti apa? Jadi terlalu dekat dengan murid seperti teman. Jadi murid itu cukup langsung nyalutak culakan betul juga ada batasan-batasan guru dengan murid supaya wibawa murid tetap ada pemantau kriterianya untuk 3 polisi yang pemantau yang kesalahan anak seperti langsung itunya. Nah yang terakhir kita sebagai manajer posisi yang ideal minimal ini dan ini yang paling ditekankan untuk di paradigma baru di budaya positif. Ya. Nah, jadi mudah-mudahan kita nanti bisa merefleksi kita guru seperti apa posisi kita selanjutnya. Nah, contoh penghukum hormat pada bendera selama 1 jam. Oh, bagaimana efek yang dihasilkan dari penghukum ini? Akan trauma. Bukan hanya jerat, tapi trauma. Memang mungkin jerat, trauma bisa terjadi anak tersebut
bukan hanya fisik yang rusak, tapi juga psikisnya rusak. Ya, boleh dilihat apalagi selain hormat pada bendera selama 1 jam. Bisa berdiri di kelas selama pembelajaran itu tidak efektif, tidak boleh. Atau membayar denda dan lain sebagainya itu tidak diperkenankan. Sehingga anak tidak tahu apa yang terjadi. Membuat merasa bersalah. Berapa kali bapak atau ibu harus memberitahu kamu, memang itu deh. Wah, buah ibu itu nyari kami nanti salah saja. Begitu deh. Begitu apa? Bapak bilang main bola di kelas, anak main. Jadi berarti kalau begini mah kalau tapi mereka itu merasa bersalah karena kita memang merasa bersalah. Kamu selalu saja mengecewakan bapak dan ibu. Nah itu, jadi bahasa itu membuat anak itu menjadi merasa bersalah. Berbuat bersalah, bukan jadi kalau itu dia. Bagaimana? Nah, teman terlalu dekat batasan kita dengan anak. Ayo dong ikut aturan sekolah, kalau ibu bapak ya sudah tidak apa-apa. Lain-kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Tenang saja, nggak apa-apa, tidak apa-apa. Dengan awal, jadi jangan terlalu akrab atau menyederhanakan masalah yang lagi keras. Justru semakin itu kita semakin seperti teman kembali kalau itu dengan awal. Jadi salah ya. Jadi nah, pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, tinggali kita aturan harian. Voicemail, baju jadi jangan diulangi lagi. Selanjutnya, yang terakhir ini yang harus kita pegang. Posisi kita yang paling ideal ini manajer perusahaan, manajer di kelas. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Jadi begitu suruh mengaku sendiri. Jadi langsung kita bejana. Kamu melakukan apa? Apakah kamu tahu kesalahan kamu sampai kamu dipanggil ke kantor? Itu kan mengaku dengan sendirinya. Ya Bu, iya Pak, saya tadi mencoret-coret baju teman. Nah, itu akan mereka akan mengaku dengan sendirinya. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan? Lalu bagaimana teman kamu? Marah Pak, sedih Pak, nangis Pak. Nah sekarang silakan kamu selesaikan masalah kamu dengan apa? Jangan sampai ini terjadi lagi dan teman kamu membenci kamu sampai waktu yang lama. Jadi dia disuruh berpikir, dia difasilitasi oleh kita, diajak diskusi agar dia bisa memecahkan masalahnya sendiri. Nanti ada contohnya selanjutnya. Nah, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira apa ini maksudnya? Coba ini ditebak. Bersalah, merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira. Kamu tidak pernah benar melakukannya karena aturannya sudah ada. Pemantau ya, pemantau. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, berarti sudah bisanya. Bisa, Pak Kadir. Ayolah, lakukan dari bapak ibu ya. Nah, ini terlalu akrab, ya baik ya. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Apa? Teman atau pemukul? Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Bisa menghukum atau membuat merasa bersalah. Ya, selanjutnya. Nah, gitu. Jadi sebelum kita lanjut, ada yang ditanyakan, Bapak Ibu? Ya, dapat dipahami? Sudah bisa merefleksi kita berada di posisi yang mana? Ternyata kita posisinya ada di mana-mana. Terkadang jadi penghukum, terkadang jadi teman. Ya betul. Kalau saya juga dengan anak
Jadi terlalu kasar itu kadang-kadang kita merasa bersalah yang kurang kasar gitu. Pernah ketika bulan Ramadan anak-anak itu ketika sholat zuhur ya saya menjadi imam, anak-anak itu saya tanya saya sholat, anak-anak dengan bulat gitu ya sampai sholat itu hingga setelah selesai sholat saya memarahi mereka untuk mengulangi sholatnya, tapi saya langsung keluar dengan menutup itu dengan keras. Itu refleks, memang itu terbawa ya, terbawa suasana seperti itu. Memang kita itu posisi itu campur aduk gitu. Kadang-kadang menjadi teman, ternyata menjadi teman, anak-anak menjadi tidak ada bersahabat. Kadang seketika kita jadi penghukum. Setelah itu karena memang anak sudah menganggap kita teman, anak-anak jadi tidak hormat, culangong. Lalu kita jadi penghukum meski kita ada orang langsung enak gitu kan. Anak-anak langsung kan merasa bersalah, merasa dihukum, merasanya seperti itu. Setelah itu kita menyesali dan kita kembali lagi posisi semula dan tidak ada ujungnya seperti itu. Nah, jadi yang paling terpenting kita coba berusaha untuk merefleksi kita posisinya di mana. Usahakan kita berada di posisi manajer. Kita belajar bersama-sama, ya. Di berita hasil ini kita belajar bersama-sama. Alhamdulillah kita di iklim atau murid yang dikategorikan sebagai murid yang sederhana lah, ya. Tidak terlalu banyak. Kita bayangkan ya di Sulawesi satu muridnya sampai 70 satu kelas, ya kan? Pikiran masalah apa mungkin 11 gitu itu kata anak itu 70 satu kelas. Ya seperti itu. Bayangkan kalau itu gitu ya. Terkait alhamdulillah sedikit hanya ulasan sebentar. Tapi kita sudah masuk ke teknis psikologis gitu ya. Ini sudah sangat luar biasa susah kan gitu ya. Tadi di sana disebutkan beberapa pilihan. Itu jangan, gitu ya. Atau gini, hukum jangan, teman jangan, merasa bersalah jangan, gitu ya. Juga ada solusi apa yang kenapa kamu seperti itu dan bagaimana, gitu ya. Ketika itu bagaimana juga itu masuk ke wilayah merasa bersalah, gitu ya. Ketika bagaimana itu penyelesaiannya, masalah yang dilakukan oleh anak. Itu anak ke posisi masuk dulu ke wilayah bersalah. Itu juga jangan sebetulnya ya, itu jangan. Nah itu itulah PR kita sementara, kan itu jangan lagi sekolah di rumah juga kayak gitu. Terkadang kita dengan dunianya seperti ini, sisi lain kita dituntut untuk jadi teman dengan anak. Ya, di sisi lain kita harus menjadi orang tua yang juga ada harga. Soalnya kan kayak sekarang anak-anak ketika orang terlalu lama itu ya, jangan menuntut adab anak itu sekarang sudah tidak ada. Apapun kurang, ayah orang tua menuntut kali, ada rokokan, ayah orang tua nggak boleh, aku dulu diri, orang tua nggak boleh nak aja, ya, seperti itu yang sudah biasa, etika zaman dulu sudah hilang. Tapi cara mendidik kadang kita simpang siur, itu ya, simpang siur. Ini harus masuk ke psikologis. Seperti nama kita lihat posisi gitu ya, posisi dan keadaan. Yang walaupun tadi hukuman tidak baik, memang tidak baik. Tapi bentuk selanjutnya, bentuknya seperti apa? Adapun nanti kalau tidak dihukum, pasti diteman. Udah ngobrol, gitu ya. Terus ketika kalau anak punya kesalahan, pasti pada akhirnya ketika harus menyadari dia bersalah, berarti harus ada pengakuan. Itu dan maksudnya gitu, secara teori bagus gitu ya, luar biasa. Tapi kita di posisi yang tadi itu bagus, kita ada di mana-mana dan lihat situasi kita hadapinnya ya. Pada situasi itu jangan, ini jangan, ya. Tapi bagaimana kita lihat studi kasusnya seperti apa dan bagaimana kita menangani. Misalnya kita dituntut untuk tidak menekan pihak manapun dan cari solusi yang terbaik tanpa harus menghukum, tanpa harus anak merasa bersalah. Itu bagi posisi
bagaimana cerdik-cerdiknya kita membaca situasi dan kondisi anak. Kita pengen terkawin. Nah, kayak sih kebingungan sih kalau tentang memang teknis itu. Ya gimana itulah. Kita harus cerdik di posisi dan sementara kan kita diwariskan oleh guru-guru yang lain teh. Ketika tadi gitu ya, kalau zaman dulu guru galak gitu ya, tapi ketika galak nah bisa berhasil gitu ya. Zaman dulu kan main tunjuk gitu ya, main tunjuk anak bisa disiplin, anak bisa. Nah, sekarang sudah tidak berlaku itu, tapi disiplin dan itu gitu ya. Nah, kita pengen diciptakan dulu suasana asik sih sebetulnya. Jadi ketika nyaman, asik, ya mungkin anak bisa berkembang dengan kompetensinya masing-masing. Keluasan kurang itu hanya referensi nerap di kita, gitu ya. Tapi ambil yang terbaik. Artinya ulah hanya kemauan kita atau sesuai dengan itu hanya salah satu panduan perbandingan untuk kita di lapangan, ya bisa melaksanakan yang terbaik. Iya, terima kasih Pak. Kebetulan memang di diskusi ruang kolaborasi bersama fasilitator dan juga CKP yang lain memang seperti itu. Jadi kita posisi di sini kita merefleksi bukan posisi manajer yang terbaik, tapi dilihat dulu dari kasus yang tadi disampaikan. Memang ketika ada kasus yang memang susah atau memang sudah ranahnya kriminal sampai mencelakai, tidak bisa kita menggunakan manajer. Kita nanti bisa kolaborasi dengan kepolisian dan sebagainya, tergantung dengan tingkat masalah yang ditemukan oleh siswa. Nah, di sini disederhanakan masalah-masalah yang memang sama-sama sederhana. Ya, misalkan masalahnya tidak pakai atribut, atau misalkan karena kesiangan, karena memang makan di kelas lalu dia tidak belajar. Kalau untuk tingkatan-tingkatan yang lebih ekstrim lagi itu nanti bisa disesuaikan tadi dengan posisi-posisi yang lain yang memang efektif. Karena terkadang memang untuk wilayah jenjang SD mungkin masalah-masalah yang terlalu ekstrim itu tidak terlalu rentan. Tapi untuk SMP, SMA sampai juga ada yang guru sampai menurut ini ada anak SMA sampai dia bawa minuman keras ke kelas. Masa kita harus menjadi posisi manajer seperti itu? Itu kan sudah tidak bisa. Kita mempertahankannya itu seperti kita memegang anak gitu, dan kita mengusir mengeluarkannya juga sebenarnya ada efek juga seperti itu. Nah, jadi ya memang ini kita teori saja, teori yang disampaikan. Jadi kalau untuk di lapangan silakan disesuaikan dengan kebutuhan. Tapi minimal kita merefleksi, kita melakukan ini ada posisi mana? Ada posisi mana? Apakah memang anak cenderung dengan ketika kita ini akan nambah motivasinya atau tidak? Jadi tinggal kembalikan kepada diri kita masing-masing. Refleksi. Selanjutnya keyakinan kelas. Keyakinan kelas yang harus kita lakukan di kelas masing-masing. Atau dalam bahasa guru yang sudah melaksanakan itu kesepakatan kelas, tapi lebih kepada keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas, mohon kepada Bapak Ibu guru sudah membuat keyakinan kelas, guru di sekolah masing-masing belum? Nah, kalau belum masih tatip bahasanya. Nah, gitu. Tatip kelas. Sekarang itu keyakinan kelas, ya tatip kelas. Tapi tertib kelas itu kadang mampu satu sekolah, tapi ini keyakinan kelas karena keyakinan kelas 1 sampai kelas 2 bisa beda kalau keyakinan kelas, karena itu timbul dari keinginan dari siswa itu sendiri, kesepakatan belajar. Ya, nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, dan agama. Tujuan dari keyakinan kelas ini. Selanjutnya ini menurut teori Gosser, seorang akan lebih bersemangat dan memiliki motivasi intrinsik setelah menjalankan keyakinannya.
daripada hanya mengikuti serangkaian peraturan. Jadi keyakinan itu sesuatu yang sudah diyakini benarnya. Kalau kesepakatan kan kadang-kadang bukan teguh dari dirinya. Guru hanya menyodorkan kesepakatan, lalu setuju, apa aja. Keyakinan dibuat oleh sendiri, disepakati, lalu diyakini bersama-sama selanjutnya. Fungsinya ya tetap untuk motivasi intrinsik. Selanjutnya lagi. Nah, pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak. Yang abstrak itu apa? Abstrak itu ya lawan dari konkretnya. Abstrak itu memang sesuatu yang tidak tampak. Yang gitu ya, berupa pernyataan universal. Jadi masuk ke semua golongan, tidak Islam, tidak Kristen, tidak Sunda, tidak Jawa, jadi semua masuk. Memang kalau di kita Sunda, Islam ada yang tapi ini universal semua. Dibuat dalam pernyataan positif. Nah ini maksudnya tidak boleh menggunakan kata-kata negatif. Contohnya, kalau kita ingin agar anak itu tertib buang sampah, berarti harus menggunakan kata apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Berarti tidak boleh. Jangan buang sampah sembarangan. Tidak boleh itu kata-kata negatif. Ulang. Nah, jangan buang atau jangan coret-coret meja. Berarti harusnya bagaimana? Yang dikajarkan atau lawan. Ya, menulislah di tempatnya, misalkan gitu ya. Menggambarlah pada tempatnya atau dan lain sebagainya. Sesuaikan dengan kondisi kelas. Sepertinya Bu. Langkah-langkahnya pertama diskusilah anak-anak. Sekarang kita akan buat keyakinan kelas. Karena kita masuk ke pelajaran baru, gurunya juga baru. Misalkan nanti di kelas baru kan dengan murid baru kita keyakinan kelas. Mulai juga dari sekarang. Berarti setiap tahun itu keyakinan kelas harus berubah. Karena anak-anak yang kita ajar guru kelas beda-beda. Paham ya? Jadi akan berbeda keyakinan. Memberikan pemahaman keyakinan kita, memberikan pemahaman singkat apa itu keyakinan kelas. Tujuannya keyakinan yang diutarakan oleh masing-masing lalu disepakati dan menjadi nilai keyakinan di kelas tersebut harus ditaati bersama. Merumuskan, Rudi, semua anak diberikan apa? Post-it atau memo ya untuk menuliskan kalian ingin kelas seperti apa, kalian ingin teman-teman kalian seperti apa, ingin belajar kalian seperti apa. Minimal 3 pertanyaan. Saya ingin kelas bersih, kelas aman, kelas tertib, kelas sehat. Teman-temannya seperti ingin saling menghormati, saling menghargai, saling membantu. Nah, dan misalkan pembelajaran seperti ingin pembelajaran yang menyenangkan, guru ulah nulis wae, misalkan bisa banyak. Ingin banyak pembelajaran yang ceria, tidak boleh sering menulis, misalkan mana gitu ya. Itu kan jadi sebuah keyakinan. Itu jadi refleksi untuk kita juga. Oh, belajar kita yang kita lakukan ternyata kurang disenangi oleh murid, misalkan. Setelah itu dikumpulkan, ya. Kelompok pernyataan tersebut dikumpulkan, lalu kita rangkum anak kelompok-kelompokan kebersihan. Jadi bisa jadi nanti ada hanya 6 poin atau 3 poin, 4 poin, 5 poin, tidak akan banyak karena bersama semuanya. Setelah itu ditandatangani dalam kertas terbuat, semua mendatangani, ditempelkan di kertas karton, dipajang di kelas. Ya. Tadi saya sudah melakukannya, aksi nyatanya di kelas 4. Selanjutnya Bu. Nah ini contoh keyakinan kelas bawah, kelas 1 misalkan. Istiqomah. Jadi kelas 1 Ibu kelas 7. Kelas 2 sama yang kelas bawah juga. Coba setiap anggota kelas perlu belajar. Nah ini berarti betul perlu belajar karena ke sekolah itu tidak akan ada tujuan selain belajar. Setiap anggota kelas perlu senang, harus senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Aman berarti tidak boleh ada yang mengganggu, tidak membuli, menghina dan sebagainya. Selanjutnya keyakinan kelas atas.
kelas 5 aman, kelas lagi kelas 5 pasnya. Lalu bersikap positif. Sikap positif berarti ya ada kekariman. Positif itu kan universal, positif banyaknya. Senantiasa menjadi diri terbaik. Diri terbaik, tunjukkan diri yang terbaik. Percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Ini berarti anak tersebut tidak akan berani-berani mengambil barang orang lain. Berkomitmen terhadap setiap tugas, tanggung jawab. Setiap tugas yang diberikan oleh guru, tanggung jawab. Senantiasa membantu. Selanjutnya, nah, segitiga restitusi. Yang terakhir, ini materi terakhir Bapak Guru. Ini nanti akan coba dipraktekkan ya Bapak Guru. Semua membuat sebuah berdiskusi. Kita akan memahami segitiga restitusi. Kembali lagi kepada tadi teori kita bahwa yang ideal itu kita menjadi posisi manajer. Manajer dalam artian kasus yang dihadapi memang belum terlalu ekstrim dan masih kita bisa hadapi di sekolah dan bisa membuat anak menjadi lebih terdorong motivasi diskusi. Apa itu segitiga restitusi? Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahapannya ada 3, Bapak Ibu. 1, stabilkan dulu identitasnya. Kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Jadi ini tidak bisa dipraktekkan sebelum kita membuat keyakinan ke kelas. Jadi permasalahan yang ada di kelas, misalkan ada anak yang tidak mengerjakan tugas, berarti nanti ada di akhirnya kita kembalikan keyakinan kelas kita apa? Kamu tidak mengerjakan tugas, nanti kan kita tanyakan keyakinan. Selanjutnya, Bu. Nah, pertama, menstabilkan identitas. Ya, bila ada anak yang membuat masalah, misalkan tidak mengerjakan tugas di kelas, atau misalkan mengambil batur atau aja nanti tuh menjaga tugas orang kita nanti mengabaikan tugas kita. Contohnya kita tidak masuk ke kelas, kita berikan tugas tapi ada satu anak yang tidak mengerjakan tugas. Pertama, stabilkan dulu identitasnya. Contohnya, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak juga pernah melakukan kesalahan. Bapak, Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah ini, kamu berhak merasa begitu. Jadi anak distabilkan dulu, tidak dijauhkan, tidak dijatuhkan reputasinya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah jadi anak itu ditanya, kenapa kamu melakukan itu? Ya, kamu punya alasan kenapa kamu melakukan itu. Untuk sudah lama nahan, bekerja tugas dirimu, alasan anak. Satu dabu, patotna, misalkan saya mau masih hanabut, potong, dan masih hanabut tulir, ada alasan kan? Nah, kembali lagi, meskipun anak mungkin akan beralasan, meskipun teknologinya yang alasan supaya dia aman, gitu ya. Tapi misalkan di sini kita buat sebuah apresiasi. Baik, Bapak tahu kamu melakukan itu. Misalkan budak teh marah-marah atau misalkan ngambek kak kebaturan untuk kamu nyontek. Bapak juga akan melakukan hal yang sama, kamu akan marah apabila ada yang menyontek hasil pekerjaan kamu. Dan Bapak apresiasi kamu tidak melakukan yang lebih ekstrim daripada itu. Bisa saja kamu mencakarnya, misalnya menjemputnya, misalnya. Bisa saja dia itu melakukan yang lebih ekstrim daripada marah ataupun memaki temannya. Selanjutnya, dan terakhir, tanyakan keyakinan kepada anak tersebut. Apa keyakinan kelas kita? Kenapa kamu melakukan itu? Misalkan tidak mengerjakan tugas, jadi selalu mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Nah, apakah sudah sesuai dengan keyakinan? Belum. Apa keyakinannya? Mengerjakan tugas dengan baik atau komitmen dalam mengerjakan tugas. Nah, lalu tinggal tanya, kamu ingin menjadi
menjadi orang yang seperti apa. Nah, lanjut. Nah, jadi seperti itu. Bagaimana kita mengelola anak dengan segitiga restitusi. Nah, sebelum menutup, coba Bapak Ibu Guru membuat pemecahan masalah. Ya, boleh berdiskusi bertiga. Nah, saya beri contoh di sini. Sambil. Di sini saya mencoba membuat skenario. Ini memecahkan masalah yang dilakukan oleh Rifki yang kemarin sudah dibuat video. Rifki tidak mengerjakan tugas. Kami siang, Pak Usut tidak mengajar pelajaran PNI di kelas 6 karena harus mengikuti rapat penting di kecamatan. Pak Usut pun memberikan tugas kepada kelas 6 dan setelahnya akan didudukkan di meja guru untuk diperiksa. Namun Rifki tidak mengerjakan tugas tersebut. Ia malah bermain bola di lapangan sehingga tugas pelajaran PNI tidak dikerjakan. Akhirnya saat tugas diperiksa, Rifki tidak membuka tugasnya. Nah, lalu Rifki dipanggil ke kantor oleh Usut. Nah, jadi seperti ini contoh percakapannya. Saya misalkan, selamat pagi Rifki, ya silakan dulu. Bapak mau bertanya. Jadi di sini kita menjadi guru BP bagi anak-anak yang bermasalah. Silakan Rifki duduk. Bapak mau bertanya, kamu kemarin masuk sekolah kan? Rifki menjawab, iya Pak, masuk, tetapi saya mengakui tidak mengumpulkan tugas PNI. Dia langsung mengakui. Nah, Rifki, semua orang pernah melakukan kesalahan, termasuk Bapak. Namun setiap tindakan kita pasti ada alasannya. Kira-kira mengapa kamu tidak mengumpulkan tugas? Coba di sini Bapak Ibu. Kata-kata ini maksudnya apa tadi? Menstabilkan identitas, validasi tindakan atau menaikkan keyakinan? Apa tadi? Menstabilkan identitas dulu. Kita berusaha berada di posisi ini. Bapak pernah bagulatnya berpesip kaca teh sekolah gitu ya bahasa teh ya orang tidak pernah bagulatnya pasti teh bapak tidak pernah bagulatnya bahasa sekolah teh pernah gitu ya pernah melakukan kesalahan gitu. Tapi kira-kira kamu apa yang kamu lakukan, kenapa seperti itu? Di sini Rifki bukan alasan. Saya capek main bola di lapangan, sehingga masuk kelas itu capek keluar. Pak Presiden, di sini lalu kamu masih ingat keyakinan kelas kita? Itu berarti menanyakan keyakinan. Kira-kira yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas belum? Nah, terakhir. Nah, sekarang kamu bisa menyelesaikan masalah ini sendiri. Coba berikan solusi untuk menyelesaikan masalah kamu sendiri. Jadi bukan guru yang menyelesaikan masalah anak tersebut sendiri. Ya Pak, pertama saya minta maaf karena tidak membuka tugas. Kedua, saya tidak akan terlalu sering bermain bola di lapangan ketika istirahat. Dan yang ketiga, saya akan mengerjakan tugas dari Bapak dan akan saya kumpulkan besok. Seperti itu. Nah, jadi baik Bapak, apresiasi untuk tanggung dan kamu boleh kembali beristirahat seperti itu. Nah, bisa berarti Bu? Nah, dikerenahnya PRB-nya inti nama. Coba nanti kita coba-cobalah, tapi jangan sandiwara, sudah asik. Bila ada anak yang bermasalah, misalkan anak yang marah-marah, anak yang mencopot kancing temannya, anak yang melempar ember, kita bisa buat segitiga diskusi, ajak berdialog, coba
terapkan teori ini apakah bisa diterapkan, dan insya Allah sedikit demi sedikit memang akan bisa kita lakukan. Nah, seperti itu mungkin ini hanya berbagi saja. Kembali lagi, bukan saya menggurui, ini hanya menyampaikan teori yang saya dapatkan di modul 1 ini. Terima kasih atas waktu luangnya. Mudah-mudahan teori ataupun pemaparan saya ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Allah. Betul tadi kepada Bapak Kepala Sekolah, teori ini bukan hanya bisa kita terapkan di sekolah, tapi dalam kehidupan sehari-hari. Kita seringkali berhadapan dengan orang yang bermasalah, baik di keluarga, dengan anak, adik, siapapun. Coba kita ajak berdialog. Mungkin itu akan menjadi sesuatu yang bermakna. Tetapi dikembalikan lagi kepada kesalahannya dalam tingkatan yang mana. Baik, apabila tidak ada pertanyaan, ada pertanyaan atau ada masukan, silakan Bu Nisa. Kalau sudah tidak ada, kita tutup saja karena waktunya sudah terlalu lama. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti apabila ingin materinya saya share ke grup nanti untuk dibaca-baca. Mungkin nanti untuk bahan di CGP yang ingin mengikuti program ini. Terima kasih Bapak Ibu Guru juga Bapak Kepala Sekolah atas waktunya. Kita akhiri dengan kalimat dalam bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus pertama, Rifki tidak mengerjakan tugas pelajaran PAI. Di kelas, dia malas-malasan untuk mengerjakan tugas dengan alasan kecapean main bola saat istirahat. Berikut penyelesaiannya menggunakan segitiga restitusi. Selamat pagi Rifki. Silakan. Bapak mau bertanya. Kamu kemarin masuk sekolah kan? Iya Pak, masuk, tetapi saya mengakui tidak mengumpulkan tugas PAI. Rifki, semua orang pernah melakukan kesalahan, termasuk Bapak. Tetapi setiap tindakan yang kita lakukan tentu ada alasan. Bapak mau bertanya, kira-kira kenapa kamu tidak menunjukkan tugas PAI yang Bapak berikan kemarin? Saya kecapean Pak, soalnya pas istirahat saya main bola di lapangan. Akhirnya saat masuk kelas saya tidak bersemangat untuk mengerjakan tugas dari Bapak. Oke. Rifki, kamu masih ingat keyakinan kelas kita? Kira-kira yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas belum? Belum Pak, Keyakinan kelas yang mana? selalu bertanggung jawab Pak. Nah, ternyata kamu tahu. Lalu, apakah kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ya Pak, pertama saya meminta maaf karena tidak mengerjakan tugas dari Bapak. Yang kedua, saya tidak akan bermain bola terlalu sering ketika istirahat. Dan yang ketiga, saya akan mengerjakan tugas dari Bapak dan mengumpulkannya besok. Baiklah Rifki, Bapak apresiasi untuk tanggung jawabmu. Dan sekarang kamu laksanakan semua yang sudah kamu sebutkan tadi, dan sekarang kamu boleh kembali ke kelas untuk beristirahat.
Kasus kedua, Sipa marah hingga melempar sapu dan ember dikarenakan temannya tidak membantunya dalam jadwal piket kelas. Berikut penyelesaiannya menggunakan segitiga restitusi. Selamat pagi Sipa. Ayo silakan. Sipa, Bapak memanggil kamu ke sini. Tadi Bapak dengar dari guru kelas 6 Pak Hani. Katanya kamu habis bertengkar sama Tasya. Ya Pak, saya kesel sih. Kenapa kamu kesal? Setiap jadwal piket, saya tidak pernah membantu saya membersihkan kelas Pak. Oh begitu. Wajarlah kamu marah dan kesal. Bapak yang posisi kamu. Kita harus membuat salah seperti itu. Lalu, sebenarnya apa yang kamu lakukan terhadap Tasya? Saya marah-marah Pak. Saya tidak melempar sapu dan ember. Pasti kamu berbuat begitu ada alasannya kan? Iya Pak, soalnya setiap jadwal piket kelas, saya selalu pakai capek dan saya selalu acuh ketika saya ajak membersihkan kelas. Ya wajarlah kalau kamu merasa marah karena tugas piket yang seharusnya dikerjakan bersama malah capek sendiri. Bapak menghargai Sipa, kamu tidak berbuat lebih buruk daripada itu. Kamu bisa saja memukul Tasya atau mencelakainya dan juga merusak barang-barang yang ada di kelas. Tapi sekarang coba kita pikirkan, tindakan kamu marah sampai melempar sapu dan ember, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Pak, Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar oleh kamu? saling menghormati antar teman Pak. Ya, betul. Menurut kamu menghormati sama teman di kelas penting atau tidak? Penting Pak, Baik, kalau menurut kamu, apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu marah? harus lebih sabar Pak. Kamu bersedia kan memperbaiki masalah ini? Bersedia Pak. Sekarang, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus lebih bersabar dan mengarahkan amarah saya kalau ada teman yang susah diajak piket kelas dan saya akan melapor kepada guru. Nah, itu tindakan yang bagus, Pak. Tindakan kamu sudah sangat tepat dan kamu sudah bisa memperbaiki masalahmu sendiri dan kamu harus lebih sabar lagi ke depannya. Tetap semangat. Sekarang silakan untuk kembali ke kelas. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Salam hangat dan bahagia. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.